Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amin. Mohon izin Ibu perkenalkan, nama saya Anis Khofifah dari kelas HKIF. Di sini saya akan mempresentasikan materi tarikh tasyrih yang bertema tentang tasyrih generasi kedua, periode sahabat besar atau Khulafaur Rasyidin, tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pengertian sahabat dan masa hidup sahabat besar. Pengertian sahabat. Kata-kata sahabi atau sahabat secara etimologi berasal dari kata syuhbah yang berarti persahabatan, perkawinan, dan pertemuan. Menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, bahwa kata tersebut tidak dibatasi pada kuantitas syuhbah tertentu, namun juga berlaku untuk setiap orang yang menemani orang lain, baik sesaat maupun lama. Seperti yang disimpulkan oleh Bukhari dalam kitab Shahihnya, berkata, siapapun orang Islam yang pernah bersahabat dengan Nabi atau melihat beliau, ia termasuk di antara sahabat Rasulullah. Ashabul hadis atau ulama hadis memberikan sebutan sahabat untuk setiap orang yang meriwayatkan suatu hadis atau suatu kalimat dari Rasulullah. Mereka memperluas pengertian sahabat sehingga orang yang pernah sekali melihat Rasulullah pun dimasukkan sebagai sahabat. Hal ini disebabkan karena kemuliaan kedudukan Nabi. Mereka pun memberikan status sebagai sahabat kepada setiap orang yang pernah melihat beliau. Masa hidup sahabat besar. M. Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa setelah Nabi wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat pada tahun 13 Hijriah atau 643 Masehi. Kemudian disusul oleh Umar bin Khattab. Beliau wafat pada 23 Hijriah atau 644 Masehi. Selanjutnya, kepemimpinan umat Islam dialihkan kepada Utsman bin Affan. Beliau wafat pada 35 Hijriah atau 656 Masehi. Dan yang terakhir pada masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai Khulafaur Rasyidin. Periodenya disebut Al-Khibar As-Sahabat atau sahabat besar. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, berakhirlah masa sahabat besar dan muncul sahabat kecil. Pada saat itulah muncul tabi'in yang bekerja sama dengan para sahabat Nabi yang masih hidup di dalam mengembangkan dan menyebarkan Islam. Sumber tasyrih dan pemegang wewenang tasyrih periode sahabat besar. Sumber tasyrih periode sahabat besar. Setiap ada persoalan baru, para sahabat menyelesaikannya dengan baik dan teliti, yaitu dengan merujuk kepada sumber dasar yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bila mereka tidak menemukan hukumnya pada kedua sumber tersebut, mereka berkumpul bermusyawarah guna membicarakan persoalan itu, dan bila terjadi kesepakatan, barulah diputuskan persoalan yang mereka hadapi, yang kemudian dikenal dengan ijtihad. Pemegang wewenang tasyrih periode sahabat besar. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Masalah hukum yang terekam dalam sejarah
pada periode pemerintahan Abu Bakar adalah masalah kewarisan, dan masalah lainnya adalah ketika terjadi pertentangan dari sebagian kalangan umat Islam untuk membayar zakat. Selain dari praktik di atas, menurut suatu riwayat, Abu Bakar selalu mengajak musyawarah para sahabat ketika menghadapi satu masalah hukum, terutama kepada para sahabat besar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Di bidang peradilan, Umar bin Khattab membenahi lembaga peradilan dan dijadikan garda terdepan pembangunannya. Dan dalam ijtihad, Umar bin Khattab sangat terkenal dengan ijtihad individunya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan, kemajuan yang didapatkan cukup menggembirakan, terutama pada perluasan daerah dan penulisan 4 mushaf Utsmani atau Rasm Utsmani untuk menyeragamkan bacaan dengan cara membukukan Al-Quran induk untuk jadi rujukan masyarakat. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, beliau harus membenahi pemerintahan yang korup. Selanjutnya, ijtihad para sahabat besar. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Ijtihad Abu Bakar As-Siddiq antara lain yang pertama yaitu penghimpunan Al-Quran. Yang kedua, harta warisan Nabi Muhammad adalah sedekah. Yang ketiga, bagian waris untuk nenek adalah 1/6. Selanjutnya, yang kedua adalah ijtihad Umar bin Khattab. Di antara ijtihad Umar bin Khattab adalah yang pertama, jatuhnya talak 3 sekaligus dalam satu majelis. Yang kedua, harta rampasan perang. Di dalam Al-Quran dan Sunnah dijelaskan bahwa harta rampasan, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dibagikan seluruhnya pada orang yang terlibat dalam peperangan, khususnya para tentara. Yang ketiga, mu'alaf. Umar tidak memberikan bagian zakat kepada mu'alaf. Yang keempat, potong tangan bagi pencuri. Umar bin Khattab tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri sesuai yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kelima, perempuan yang menikah pada waktu iddah. Yang keenam, sholat tarawih. Pada zaman Nabi, para sahabat melaksanakan sholat malam bulan Ramadan yang belakangan disebut sholat tarawih itu sendiri atau munfarid dan dilakukan sebanyak 11 rakaat. Yang ketujuh, pembagian harta ghorowain. Yang ketiga, ijtihad Utsman bin Affan. Pemikiran atau hasil ijtihad Utsman bin Affan adalah sebagai berikut. Yang pertama, azan Jumat 2 kali. Yang kedua, unta yang kabur pada zaman Nabi. Abu Bakar dan Umar dilepas begitu saja walaupun beranak pinak. Tapi pada zaman Utsman, unta itu dijual dan apabila datang pemiliknya, maka uang itu diberikan. Yang ketiga, istri yang diceraikan dalam kondisi suaminya sakit keras, kemudian si suami meninggal dunia, si istri mendapat bagian harta warisan hanya dalam masa iddah. Yang keempat, ijtihad Ali bin Abi Thalib. Adapun hasil ijtihad Ali bin Abi Thalib adalah yang pertama, iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai melahirkan. Yang kedua, karena Al-Quran dibaca oleh seluruh orang Islam, Ali dan Abu Azwaj Ad-Duwali atas instruksi Gubernur Irak Ziyad bin Abihi merancang simbol-simbol baca dengan memberikan simbol berbentuk titik di atas, di samping, dan di bawah huruf
di dalam Al-Quran. Yang ketiga, masalah siksa dera bagi pemabuk. Di dalam hadis dijelaskan bahwa hukuman bagi peminum arak adalah 40 kali cambukan. Namun Ali menerapkannya menjadi lebih berat, yakni 80 kali cambukan, dengan alasan umat Islam belum jera juga dengan 40 kali cambukan itu. Selanjutnya, sebab-sebab dan faktor yang mempengaruhi perbedaan berfatwa. Yang pertama, sebagaimana diketahui adanya lafadz dzonni, sehingga para sahabat berbeda pendapat ketika menafsirkan atau menentukan makna yang cocok dengan permasalahan yang ada. Yang kedua, ada dua hukum yang berbeda dalam dua persoalan, yang diduga salah satunya mencakup sebagian yang terkandung oleh bagian itu, sehingga seolah-olah ada perlawanan. Yang ketiga, adanya perbedaan pengetahuan tentang sunnah, seperti warisan seorang nenek yang mendapat 1/6 pada zaman Abu Bakar, dan apabila telah mengucap salam 3 kali tapi tidak ada jawaban, maka tamu harus pulang pada zaman Umar. Yang keempat, karena memang beda pendapat di kalangan sahabat. Yang kelima, adanya perbedaan dalam melihat kekuatan. Yang keenam, perbedaan dalam menggunakan akal pikiran atau ra'yu. Yang ketujuh, berbeda dalam mengkiaskan sesuatu dengan hukum yang asli. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.